Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekan-rekan, selamat berjumpa kembali di channel Pak Tua Belajar YouTube. Rekan-rekan YouTuber baru, YouTuber pemula, kali ini kita sesama YouTuber pemula akan sharing masih berkaitan dengan membuat vlog traveling, vlog perjalanan. Ini seri terakhir dari berapa 3 atau 4 seri vlog traveling yang sudah Pak Tua belajar buat. Namun sebelumnya Pak Tua mendoakan semoga rekan-rekan dalam keadaan baik, sehat, selalu gembira, bahagia. Maka jangan lupa bahagia, selalu bersyukur atas nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Oke, rekan-rekan, kita lanjutkan sharing kita tentang membuat vlog traveling, vlog perjalanan di seri yang terakhir ini. Oke, yang pertama rekan-rekan perlu diperhatikan. Jadi kita mau membuat vlog traveling tentang apa sih gitu kira-kira. Itu pertanyaan besarnya. Kita mau membuat vlog traveling tentang apa gitu. Yang pertama, coba perhatikan rekan-rekan. Mungkin ini cocok dengan rekan-rekan. Yaitu membuat vlog traveling tentang panduan traveling. Panduan perjalanan yang bermanfaat. Karena berisi tentang panduan perjalanan, maka rekan-rekan bisa mengungkapkan bagaimana kiat perjalanannya, ide perjalanannya, menunjukkan lokasinya, rutenya, tipnya, bagaimana misalnya tentang tip traveling dengan anggaran terbatas, backpacker misalnya. Rekan-rekan juga bisa mengungkapkan misalnya info lengkap tentang satu lokasi. Bisa juga harga-harga sewa, harga-harga makanan. Karena vlog ini berkaitan dengan vlog panduan. Jadi vlog perjalanan, vlog traveling, tapi tema besarnya adalah panduan bagi para traveler atau bagi para backpacker, sehingga audien rekan-rekan adalah orang-orang yang memang mau atau akan melaksanakan perjalanan. Sehingga begitu menonton video rekan-rekan, dia akan tahu, oh lokasi ini harganya sekian, jaraknya sekian dari kota besar, harga makannya sekian, harga sewa penginapannya sekian, dan lain sebagainya. Jadi itu rekan-rekan. Yang pertama mungkin cocok buat rekan-rekan, di antara rekan-rekan. Kemudian yang kedua, tema besar yang mungkin bisa diangkat adalah membagikan perjalanan yang unik. Nah, gitu. Jadi tentu begini rekan-rekan. Ada tempat-tempat unik, ada peristiwa-peristiwa unik yang bisa diangkat menjadi konten. Dan di Indonesia tentu banyak sekali. Nah, ini bisa dijadikan tema besar vlog traveling. Jadi pengalaman-pengalaman unik gitu ya. Jadi misalnya cerita-cerita unik yang dialami, yang dikisahkan orang, kemudian didatangi tempatnya. Nah, ini bisa diceritakan. Atau mencicipi makanan-makanan lokal yang unik, yang lidah kita belum pernah mencicipi bagaimana rasanya. Mungkin kalau di tempat tertentu ada makan apa itu belalang, rayap, atau apa yang diolah menjadi makanan tertentu begitu. Jadi bisa diceritakan vlog kita tentang segala sesuatu yang unik-unik. Tempat unik, hewan unik, makanan unik, apalagi punya yang unik-unik. Nah, ini bisa diceritakan melalui vlog kita, rekan-rekan. Oke, sebelum lanjut Pak Tua ingatkan, jangan lupa untuk selalu memberikan like, mendukung channel Pak Tua Belajar, khususnya video ini juga, agar bisa tersampaikan kepada para sesama YouTuber pemula yang lain. Oke, yang belum subscribe, silakan subscribe. Kemudian rekan-rekan, rekan-rekan bisa memberikan ulasan. Jadi kalau tadi yang kedua itu menceritakan pengalaman unik, kemudian yang ketiga, rekan-rekan bisa melakukan ulasan terhadap apa hal-hal yang ada di tempat tujuan rekan-rekan. Misalnya makanan,
Jadi rekan-rekan bisa mengulas. Nah, untuk hal ini tentu rekan-rekan harus punya pengalaman, tentu bisa agar bisa mengulas tentang makanan, taste-nya, cara masaknya, perpaduan keindahannya, atau bumbu-bumbunya, nilai higienisnya, dan lain sebagainya. Tentu harus punya pengalaman itu. Rekan-rekan juga bisa mengulas tentang budaya. Mungkin ketika rekan-rekan berkunjung ke daerah Jogja misalnya, kan banyak tempat-tempat yang punya nilai sejarah, nilai budaya yang tinggi. Nah, rekan-rekan angkat menjadi vlog, kemudian berikan ulasan. Rekan-rekan bisa memberikan banyak hal lah yang bisa rekan-rekan ulas, tentu saja. Satu, maka rekan-rekan harus punya perbanyak referensi, rekan-rekan harus melakukan riset kecil-kecilan, banyak membaca lah, intinya begitu. Sehingga di benak rekan-rekan, di pikiran rekan-rekan sudah ada informasi banyak hal yang kemudian menjadi bahan untuk memberikan ulasan-ulasan. Jadi ulasan berbeda dengan menceritakan, rekan-rekan. Kalau mengulas itu bisa menunjukkan sisi keunggulannya, bisa menunjukkan sisi kelemahannya, bisa menunjukkan nilai plusnya, bisa menunjukkan nilai minusnya, begitu kira-kira. Kemudian yang keempat, rekan-rekan bisa mengangkat tentang ini, pesan positif sebuah relasi, sebuah katakanlah kata cinta, hubungan antar sesama manusia, begitu. Bagaimana persahabatan bisa dijalin antara rekan-rekan sebagai orang yang pendatang, itu datang di satu lokasi, datang di satu wilayah, bagaimana tanggapan penduduk setempat, bagaimana keakraban rekan-rekan dengan penduduk setempat, meskipun semuanya berbeda. Sosial budaya berbeda, agama berbeda, apa saja berbeda, mungkin warna kulit berbeda. Kalau sudah seperti ini tentu skopnya tidak hanya lokal, bisa perjalanan internasional misalnya ke tempat-tempat tertentu. Bagaimana tanggapan mereka ketika melihat orang baru, ketika melihat orang yang secara etnik berbeda, kulturnya berbeda, sosial budayanya berbeda, bahasanya berbeda, unsur keyakinan agamanya berbeda, ya ini pesan-pesan cinta persahabatan ini bisa diangkat. Dan ini di vlog-vlog internasional sudah banyak sekali rekan-rekan. Maka rekan-rekan harus banyak menonton video-video tentang vlog traveling dengan tema-tema besar tertentu, bagaimana teknis dan caranya. Kemudian yang keberapa? Yang kelima, rekan-rekan bisa memberikan semacam review di tempat-tempat tertentu, misalnya saat di hotel, bagaimana layanannya, bagaimana servis makanannya, bagaimana kamarnya, bagaimana restorannya, bagaimana misalnya banyak hal lah. Jika rekan-rekan berada di homestay misalnya, tidak di hotel besar tapi menginap di homestay, rekan-rekan bisa melakukan review, tunjukkan sisi positifnya, agar orang-orang yang mau melakukan traveling juga bisa menerima banyak informasi melalui video rekan-rekan yang rekan-rekan buat. Jadi banyak hal yang bisa kita jadikan konten, gitu ya. Kemudian rekan-rekan juga bisa menceritakan tentang bagaimana cara mencapai lokasi tersebut. Misalnya kalau objek wisata, pantai yang harus melalui gunung, harus melalui jalan mana, jalan cepat lewat mana, jalur yang aman lewat mana, misalnya. Bisa diinformasikan. Butuh biaya berapa, dan lain sebagainya. Jadi rekan-rekan bisa melakukan ulasan tentang tur video yang rekan-rekan upload di channel rekan-rekan. Oke, itu semoga bermanfaat di serial terakhir vlog traveling yang Pak Tua Belajar buat. Terus dukung Pak Tua Belajar untuk mencapai 1.500 subscriber di akhir tahun 2022. Terima kasih diucapkan kepada rekan-rekan yang sudah mendukung dan selalu mendukung channel Pak Tua
belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia.